hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang 3 aplikasi yang perlu di-download oleh pelajar IELTS atau teman-teman yang ingin mengambil tes IELTS. 3 aplikasi ini bisa di-download di Google Play Store. Apa itu? Pertama adalah aplikasi yang bernama IELTS Complete Preparation and Exam Free English. Yang kedua adalah IELTS Prep App TakeIELTS.org dari British Council. Sedangkan yang ketiga adalah IELTS Practice and IELTS Test Band 9 dari LT Software. Nah, terlebih dahulu mengapa kita perlu belajar IELTS melalui aplikasi? Ada banyak alasan. Yang pertama, kadang kita ingin belajar di tempat kursus namun tidak punya biaya atau takut berkumpul dengan orang lain karena masa pandemi seperti sekarang. Jadi belajar melalui aplikasi merupakan solusi. Yang kedua adalah saat ini kita hidup dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh smartphone yang kita miliki, termasuk untuk belajar IELTS. Jadi dengan mendownload aplikasi ini kita bisa belajar IELTS dimanapun dan kapanpun. Misalnya teman-teman yang sibuk bekerja, di sela-sela pekerjaan bisa membuka aplikasi dan latihan. Atau teman-teman yang sibuk kuliah sebelum tidur malam misalnya bisa belajar IELTS, atau pas bangun pagi bisa belajar langsung melalui HP. Tentu ini menawarkan kemudahan dan sangat praktis dibandingkan dengan belajar IELTS melalui buku, di mana kita harus mempersiapkan bukunya dulu, kemudian mempersiapkan mental. Kadang pengen belajar melalui buku, kita menunda-nunda karena malas mengambil buku, malas mengambil pena dan segala macam. Jadi dalam sisi praktis, aplikasi Android ini merupakan kunci kalau menurut saya dalam menguasai IELTS. Itu kira-kira 2 hal yang menjadi sisi positif dari belajar IELTS melalui aplikasi ini. Nah, mari kita lihat aplikasinya satu persatu seperti yang ada di sini. IELTS Complete Preparation and Exam Free English dari AMA English Education. Di sini gambarnya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu sebelum mendownload bisa dilihat di sini kira-kira user interface-nya. Oke. Nah, apa yang ditawarkan oleh aplikasi ini? Ada sekitar 4 yang ditawarkan di sini yang ditulis. Yang pertama adalah ada advice for speaking test. Jadi teman-teman ketika mendownload ini bisa mendapatkan beberapa masukan atau advice mengenai test speaking. Yang kedua, sampel speakingnya ada solution. Jadi kita bisa belajar dari solusi yang diberikan oleh masing-masing sampel di aplikasi ini. Yang ketiga, aplikasi ini ada audio speaking testnya. Teman-teman bisa merekam latihan teman-teman, kemudian mendengarkan kembali untuk mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan atau apa saja kelebihan teman-teman dalam latihan yang dilakukan tersebut. Kemudian yang keempat, ada beberapa teknik untuk memperbaiki band score teman-teman yang bisa dipelajari di sini. Listeningnya juga memiliki 3 level, kemudian masing-masing level ada 34 pelajaran. Jadi ada beberapa lagi yang menjadi kelebihan dari aplikasi ini yang bisa teman-teman baca di sini. Kemudian yang kedua adalah IELTS Preparation App TakeIELTS.org. Ini dari British Council. Kita tahu British Council adalah lembaga bahasa Inggris yang berada di banyak negara termasuk di Indonesia. Dan ketika teman-teman ingin tes IELTS, teman-teman bisa mengambil tes di British Council yang ada di kota-kota tempat tinggal teman-teman.
Namun kalau menurut saya British Council ini adanya di kota-kota besar seperti di Jakarta, kemudian di Jogja atau di Surabaya. Sedangkan di kota-kota kecil seperti di Jambi, di kota saya, maupun di kota-kota di Indonesia Timur, barangkali British Council tidak bisa ditemukan. Begini penampakan British Council. Jadi warna dominannya adalah warna merah, khas warna IELTS dan British Council. Kemudian apa saja top features-nya? Dia ada comprehensive overview of the IELTS test, ada 4 komponen IELTS yang di overview di sini. Kemudian ada free practice test juga yang bisa teman-teman ambil, dan ada grammar exercises, latihan-latihan grammar untuk meningkatkan pengetahuan grammar teman-teman. Dalam IELTS grammar sangat penting kalau menurut saya, karena dalam tes listening misalnya ada komponen-komponen tes yang mengharuskan kita menguasai grammar. Ketika memilih jawaban, kita harus memastikan bahwa jawaban yang kita pilih benar berdasarkan apa yang diucapkan dalam listening, namun juga secara grammar dia nyambung ketika dituliskan di kolom jawaban. Dalam hal writing apalagi, grammar sangatlah penting. Menulis tanpa grammar yang baik akan membuat nilai writing kita rendah, termasuk di dalam dalam speaking. Grammar is indispensable, sangat penting, very vital ya. Tanpa grammar yang bagus, your speaking will be messy ya kan. Speaking kita akan kacau balau, tentu kita tidak mau itu terjadi. Ini adalah fitur-fitur lainnya yang bisa kita lihat di sini. Di sini ada track your progress, kita bisa men-track progress kita, apakah membaik atau memburuk. Kita juga bisa melakukan vocabulary exercises, latihan vocabulary untuk mengembangkan kosakata, kemudian memperdalam mengenai beberapa vocab dalam bahasa Inggris. Reviewnya juga cukup bagus, 4,5, yang mana ini tergolong baik, size-nya 35 MB. Kemudian yang ketiga adalah IELTS Practice and IELTS Test. Jadi ini user interface-nya didominasi oleh warna putih dan warna biru. Kemudian top features-nya banyak sekali di sini. Ada idioms and phrasal verbs, kemudian support duct mode, ada GT juga di sini, tidak hanya academic test, academic IELTS, tapi juga general training. Jadi teman-teman yang ingin mengambil GT bisa juga mendownload ini, yang ingin mengambil tes akademik juga bisa mendownload ini. Ada sekitar lebih dari 380 IELTS practice test with full 1000 questions, ya sangat banyak tentu saja untuk teman-teman berlatih di rumah dalam menguasai IELTS sebelum mengambil tes. Reviewnya sangat bagus, yaitu 4,8 di sini. Kemudian size-nya juga tidak begitu besar, yaitu 11 MB. Nah, saya sudah mencoba 3 aplikasi ini. Saya akan memberikan impresi saya, my impression tentang aplikasi ini, apakah sama dengan yang tertera di sini atau tidak ya. Tapi sebelum saya memberikan review saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih 3 aplikasi ini. Ada satu alasan terutama, yaitu 3 aplikasi ini sudah didownload oleh jutaan orang, khususnya aplikasi yang dari British Council dan yang ini itu sudah didownload oleh banyak sekali. Bisa kita lihat 500.000 lebih, kemudian British Council lebih dari 1 juta, kemudian ini 100.000 lebih. Jadi mengapa aplikasi ini? Karena sudah di-download oleh banyak orang, ratusan ribu bahkan jutaan. Baiklah, mari kita masuk ke impresi saya mengenai aplikasi ini. Aplikasi pertama yaitu IELTS Complete Preparation and Exam for English dari AMA English. Plusnya menurut saya, pertama fiturnya cukup lengkap seperti yang sudah kita lihat tadi dan saya jelaskan, ada listening, reading, writing, dan speaking. Kemudian ada tips juga dalam listening, dalam reading yang bisa menjadi pedoman kita untuk memperbaiki nilai tes. Kemudian speaking bisa direcord, kita bisa merekam speaking, kemudian mendengarkan kembali untuk diperbaiki atau untuk mengetahui aspek-aspek mana yang kita unggul, kemudian aspek mana yang kita banyak melakukan kesalahan. Apa minusnya? Minusnya adalah iklan banyak sekali
Jadi ada iklan yang running di bawahnya, kemudian ada juga iklan yang di sela-sela kita beraktivitas. Tentu iklan ini sangat mengganggu, apalagi ketika kita sedang asyik-asyiknya tes atau sedang asyik-asyiknya latihan. Ketika ada iklan seperti ini tentu mengacaukan konsentrasi. Kemudian mayoritas sampel questionsnya butuh upgrade ke Pro. Jadi kita perlu upgrade ke Pro jika ingin mengakses atau mendapatkan akses sampel questions dalam jumlah yang lebih banyak. Apalagi minusnya yang lainnya adalah user interface-nya tidak menarik, sangat monoton menurut saya, kemudian sangat basic, tidak begitu enak dipandang, kemudian dalam hal tes juga tidak begitu nyaman. Kemudian yang kedua, yang dari IELTS Preparation App, textiles.org dari British Council. Plusnya menurut saya aplikasinya cukup smooth, cukup lembut, tidak nge-lag. Kemudian user interface-nya sangat menarik, kemudian enak dipandang, kemudian passage di dalam reading juga enak dibaca. Ruang yang ada di aplikasi itu juga terasa luas sehingga mata kita tidak terlalu lelah. Komponen soalnya lengkap, ada reading, kemudian listening, writing dan speaking. Speaking bisa direcord dan didengarkan kembali, ini sangat basic. Masing-masing aplikasi di sini memiliki fitur ini. Yang enak dari sini adalah ada bonus grammar, vocabulary dan test tips yang sudah saya jelaskan tadi, di mana ini sangat membantu kita dalam memperdalam kemampuan IELTS, kemudian meningkatkan skor. Apa minusnya? Minusnya adalah kita harus register. Tentu ini tidak nyaman, kadang-kadang kita harus mengisi email, nama, password dan segala macam. Passwordnya pun ada syarat-syaratnya, harus ada angka huruf tertentu dan segala macam yang tentu saja kadang kalau tidak tahu membutuhkan waktu untuk mengisi password ini. Kemudian hanya ada 3 latihan dari masing-masing komponen yang gratis, sisanya kita harus unlock dulu. Tentu ini jumlah yang sangat rendah dan tidak cukup untuk latihan kalau menurut saya. Untuk bonusnya juga terbatas, vocab hanya 1 level, kemudian level 2 sampai level 4 itu terkunci, kita harus upgrade dulu. Ukuran terlalu besar juga kalau menurut saya dan lumayan memakan memori yang seperti yang kita lihat ukurannya tadi. Kemudian yang terakhir adalah IELTS Practice and IELTS Test dari LT Software. Yang terakhir yang kita lihat tadi. Plusnya fiturnya banyak, ya sangat banyak fiturnya. Kemudian masing-masing fitur itu banyak sekali soal dan banyak sekali praktis juga. Soal dan praktis ini bisa kita akses tanpa upgrade. Ada beberapa yang upgrade, tapi lumayan banyak juga soal dan praktis yang bisa kita lihat tanpa upgrade. Kemudian writing dan speaking punya sample answers. Kita tahu misalnya bagaimana cara menjawab pertanyaan ini, ya ada sampelnya. Bagaimana cara menulis esai ini, ada sampelnya. Tentu ini sangat membantu. Minusnya harus tersambung ke internet karena beberapa fitur membutuhkan sinyal internet. Kemudian ada iklan di tengah-tengah. Tentu sekali lagi iklan sangat mengganggu ketika kita sedang khusyuk belajar, dan iklan ini meminta kita upgrade ke Pro jika tidak mau melihat iklan. Kemudian sample answers-nya dan beberapa fitur lainnya harus upgrade ke Pro. Jadi tetap ada batasan di aplikasi ini, walaupun aplikasi ini cukup lengkap. Nah, kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya adalah 3 aplikasi ini sangat recommended menurut saya untuk belajar IELTS. Masing-masing memiliki plus dan minus. Namun jika saya harus memberikan nilai, saya memberikan nilai aplikasi yang pertama, yaitu IELTS Complete Preparation and Exam Free English dari AMA English. Saya berikan nilai 6,5. Kalau menurut saya tidak begitu membantu, tapi cukup membantu. Kemudian dari British Council yang IELTS Preparation App, saya berikan 7 nilainya karena cukup menarik, user interface-nya kemudian smooth dan beberapa fitur yang sangat membantu. Yang ketiga adalah IELTS Practice and IELTS Test dari LT Software. Ini saya berikan nilai 8,5 karena walaupun kita tidak upgrade ke Pro, tetap kita bisa mengakses fitur-fitur yang sangat banyak untuk membantu kita dalam meningkatkan skor IELTS.
Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Untuk teman-teman tetap semangat belajar IELTS, tetap semangat mencapai nilai yang diinginkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.